Prapaskah minggu kedua, pertobatan yang membawa berkat, solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Bacaan kitab suci dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya." Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan." Kemudian Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Nathan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati." Nathan sebagai nabi memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk menolong Daud agar tidak jatuh dalam dosa yang semakin dalam. Daud sebagai seorang raja telah memakai kekuasaannya untuk memenuhi ambisi dan egonya. Dia tidak lagi menyadari akan perbuatan jahatnya yang sudah menghina Tuhan yang begitu sangat mengasihinya. Daud telah melakukan perzinahan, pencurian dengan mengambil istri Uria, merencanakan pembunuhan, dan Daud membiarkan dosa itu berkuasa dalam hidupnya. Ketika anak hasil hubungan perzinahan itu lahir, lebih dari 9 bulan sejak Daud melakukan dosanya, sama sekali dia tidak bertobat. Bahkan Daud berusaha menutupi dosanya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun demikian, Daud mengalami tekanan batin yang berat, menjadi lesu dan tidak bersemangat. Itulah yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4.
Ketika Daud sadar serta mengakui dosanya kepada Allah, ia pun berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Pertobatan Daud dijawab oleh Tuhan. Tuhan telah menyingkirkan dosanya sehingga Daud tidak akan mati. Artinya kekuasaannya akan berlangsung selamanya karena kehadiran seorang Mesias. Pengakuan ini adalah awal dari pertobatan dalam hidup Daud yang diungkapkan dalam Mazmur 51. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Dalam perikop ini banyak hal yang menarik dan menjadi pelajaran berharga untuk pesiaran hidup kita yang berdampak positif kepada sesama. Kita mengenal Daud sebagai orang yang mencintai Tuhan, tetapi ada bagian dari dirinya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Sebagai manusia yang lemah, hendaknya kita menyerahkan seutuhnya keberadaan hidup dan dosa kita kepada Tuhan. Landasan dalam tata kehidupan bersama, manusia harus saling membantu sesama agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kita bisa membantu sesuai dengan peranan dan kemampuan kita masing-masing. Berbagai lapisan dan tingkatan dalam masyarakat yang lebih tinggi supaya saling berhubungan, berkomunikasi, dan membantu dalam mengupayakan hasil terbaik bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi semua orang. Kelompok atau pribadi yang lebih tinggi kuasanya dapat merangkul, memberi motivasi, menolong untuk mencapai hasil yang lebih baik tanpa merugikan golongan bawah. Seorang penguasa ibarat Raja Daud, dia akan banyak inisiatif dan bergerak melakukan berbagai tindakan dan terobosan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Membangun keterlibatan kita dalam aneka pelayanan gereja menjadi bentuk pertobatan kita. Membantu pelayanan di gereja membuat hidup kita makin berarti untuk sesama kita. Kita akan bertumbuh dalam setiap pelayanan menuju arah dan tujuan pertobatan kita. Kita bisa terlibat dalam melayani sesama berdasarkan keahlian yang kita miliki. Kita bisa memberikan pembekalan, pelatihan, dan pendampingan sampai mereka berhasil. Apa yang mereka pelajari dapat menyokong perkembangan kehidupan sosial mereka. Bagi yang memiliki dana berlebih dapat berperan sebagai orang tua asuh untuk meningkatkan pendidikan bagi golongan ekonomi lemah dengan terlibat dalam gerakan ASAP, yaitu Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, sebagai penyantun, donatur, dan pengurus. Bisa ikut terlibat juga dalam gerakan SABUK, yaitu Sentra Bimbingan Usaha Kecil, sebagai pengurus atau mentor, pendamping, dan tutor atau pelatih. Bisa juga ikut terlibat dalam gerakan Ayo Kerja sebagai pengurus dan penyedia lapangan pekerjaan. Salam pertobatan, Tuhan Yesus memberkati.